Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pembelajaran tematik kelas dasar yang beranggotakan Alifia Putri Lestari, Febri Putri Nur Andraini, Jihan Rona Nabila, dan Intan Putri Rahayu dari kelas PGMI 5A. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengembangan penilaian otentik. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Putri Lestari dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan definisi pengertian penilaian otentik dan karakteristik dari penilaian otentik. Pengertian penilaian otentik adalah kegiatan guru yang dimaksudkan untuk mengukur kompetensi atau kemampuan tertentu terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Karakteristik dari penilaian otentik ada 4. Yang pertama, tugas otentik. Kemudian yang kedua, ada tipe tugas otentik. Yang ketiga, ada kriteria penilaian atau rubrik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu deskriptor dan level kinerja. Baik, yang selanjutnya saya Febri Putri Nur Andraini akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian otentik. 1. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja biasanya menggunakan informasi ini. Guru dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja dari peserta didik, baik dalam bentuk laporan naratif maupun laporan kelas. Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja, yaitu salah satunya daftar cek atau daftar checklist, yang kedua daftar catatan anekdot atau narasi, yang ketiga skala penilaian, yang keempat memori atau ingatan. Penilaian kerja memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus. Pertama, yaitu langkah-langkah kinerja harus dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja yang nyata untuk suatu atau beberapa jenis kompetensi tertentu. Kedua, yaitu ketetapan dan kelengkapan aspek kinerja yang dinilai, jadi harus lengkap. Yang ketiga yaitu kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran tersebut. Yang keempat, fokus utama dari kinerja yang akan dinilai, yaitu khususnya indikator esensial yang akan diamati. Harus sesuai apa indikatornya yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Yang kelima, yang terakhir yaitu urutan dari kemampuan atau keterampilan peserta didik yang akan diamati. Yang selanjutnya yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, pengaplikasian, penyelidikan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kemampuan, artefak, atau menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok. Jadi untuk proyek itu bisa berkelompok atau individu. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dan menciptakan penilaian otentik. Langkah-langkahnya apa aja? Yaitu langkah 1 yaitu mengidentifikasi standar seperti tujuan umum. Jadi standarnya apa untuk penilaiannya. Yang kedua yaitu langkah kedua memilih suatu tugas otentik. Jadi guru setelah melakukan indikator yaitu itu yang selanjutnya itu memilih tugas seperti apa. Yang ketiga,
mengidentifikasi kriteria tugas tersebut. Jadi harus memiliki kriteria maunya seperti apa tugasnya itu. Saya Jihan Rona Nabila, absen 19, NIM 932602118, akan menjelaskan tentang prinsip penilaian otentik. Prinsip penilaian otentik ada 4. Yang pertama, keeping track. Keeping track artinya mampu melacak atau menelusuri kemajuan siswa. Yang kedua ada checking up, yaitu mampu mengecek ketercapaian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada summing up, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, summing up, yaitu mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Selanjutnya, cara mengembangkan penilaian otentik. Penilaian otentik terdiri dari 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan cara penilaian terhadap pembelajaran, penilaian terhadap pengajar, penilaian terhadap proses pembelajaran, dan penilaian terhadap norma atau nilai yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan cara tes tertulis, tes lisan, dan tes penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan cara tes praktik, proyek, dan portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Rahayu, nomor absen 32 dengan NIM 932603518. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengembangan penilaian otentik. Jadi, penilaian otentik itu dibagi menjadi 3, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, serta penilaian keterampilan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ada penilaian sikap. Nah, untuk penilaian sikap sendiri ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, serta jurnal atau catatan guru. Yang pertama yaitu penilaian observasi. Penilaian sikap ya observasi. Merupakan teknik penilaian yang berkesinambungan yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan indera penglihatan pada saat proses pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya yaitu ada penilaian diri sendiri atau penilaian diri. Nah, penilaian diri ini disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, penilaian diri ini bertujuan agar kita mengetahui kemampuan diri kita masing-masing. Apakah kemampuan kita sudah baik atau perlu untuk ditingkatkan lagi. Selanjutnya yaitu ada penilaian antar teman. Nah, penilaian antar teman ini dilaksanakan secara berkala. Jadi, kita sebagai teman menilai sikap temannya sendiri. Tapi harus jujur ya, apabila sikapnya baik juga ditulis baik, apabila kurang baik maka ditulis kurang baik, dengan catatan harus saling mengingatkan. Untuk yang terakhir, penilaian sikap yaitu ada jurnal atau catatan guru. Jurnal catatan guru ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Ini menjadi catatan tersendiri bagi guru dalam memantau sikap peserta didiknya. Untuk penilaian yang kedua yaitu ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dibagi menjadi 3, yaitu lisan, tertulis, dan penugasan. Nah, untuk penilaian lisan sendiri itu penilaiannya dapat berupa kuis, tanya jawab, wawancara yang dilakukan secara tatap muka dengan gurunya. Sedangkan untuk penilaian tertulis itu bisa berupa guru memberikan soal kepada peserta didik, baik itu berupa pilihan ganda, isai, menjodohkan, ataupun uraian yang akan dijawab oleh peserta didik. Untuk yang terakhir yaitu ada penilaian penugasan. Nah, di penugasan ini, daftar tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi itu penilaian tugas itu adalah semua tugas yang telah dikerjakan oleh peserta didik, baik itu di rumah
di sekolah, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Yang terakhir ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dibagi menjadi 3, yaitu kinerja, proyek, serta portofolio. Untuk penilaian kinerja sendiri, itu merupakan aplikasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling mendukung proses pembelajaran. Sedangkan untuk penilaian proyek, itu merupakan kebutuhan kegiatan pembelajaran dengan jumlah tertentu mulai dari perencanaan, proses, presentasi produk, dan manfaat atas apa yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir itu ada portofolio. Portofolio itu merupakan rekaman penilaian otentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan siswa. Nah, itu tadi macam-macam pengembangan penilaian otentik. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka handbook dari kelompok 6. Di situ sudah ada contoh-contoh dari penilaian yang saya jelaskan tadi. Jadi, selamat membaca dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.